Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran secara rutin dengan buku metode teori kunci membaca dan memahami Rabbul Gundul. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan masuk ke pembahasan yang baru, materi yang ke-15, struktur kalimat dan kedudukan i'rab yang keempat, yaitu struktur kalimat jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah. Ya, jadi jumlah fi'liyah itu kan yang didahului oleh fi'il ya. Jadi strukturnya ya sudah kita bahas. Fi'il ma'lum, fa'il ya. Fi'il majhul, naibul fa'il yang merupakan struktur pokoknya atau umdahnya dengan ada tambahan-tambahan struktur kalimat pelengkap ya. Jadi maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, munada ya, mustasna. Kita sudah bahas itu. Nah, di jumlah ismiyah yang paling asal adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi sebagaimana yang kita tahu, jumlah ismiyah itu adalah makanat masbuqatan bi ismin, yang didahului oleh isim. Ya, isim tersebut menjadi mubtada. Ya, di sini didefinisikan al-mubtada'u wal khobar. Mubtada dan khobar ismani marfu'ani, adalah dua isim marfu, tatarakabu minhuma jumlatun ismiyah, yang tersusun dari keduanya jumlah ismiyah. Ya, mubtada ya al-mubtada'u ismun muhbarun anhu yaqa'u fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang diterangkan, terletak di awal kalimat. Ya, jadi isim yang diterangkan atau yang menjadi inti pembicaraan ya, mubtada itu. Jadi sedang membicarakan apa? Jadi inti ya yang ada dalam pembicaraan itulah mubtada. Sedangkan khobar ya al-khobaru ismun muhbarun bihi, isim yang menerangkan. Jadi mubtada diterangkan. Ya, khobar yang menerangkannya. Ya, yukmilu maknal mubtada, menyempurnakan makna mubtada. Mubtada dan khobar adalah struktur kalimat pokok atau umdah yang berupa jumlah ismiyah. Mubtada adalah subjek yang diterangkan, ia berupa isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah predikat yang menerangkan. Jadi mubtada juga bisa disebut subjek ya, yang diterangkan. Sedangkan khobar predikatnya. Ia sebagai penyempurna makna dari mubtada
struktur yang harus selalu diingat adalah mubtada diikuti dengan khobar. Jadi kalau ada mubtada ya harus ada khobarnya. Jadi ini dua pasangan yang harus selalu ada. Kalau ada khobar ya berarti harus ada mubtadanya. Karena ini adalah kalimat pokok yang harus ada. Ya, yang harus ada dalam kalimat. Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Nomor 1, at-thalibu mujtahidun. Seorang pelajar laki-laki itu adalah yang bersungguh-sungguh. Ya, at-thalibunya itu apa? Mubtada. Ya, dan ini secara hukum harus marfu dua-duanya ya. Karena tadi disebutkan mubtada dan khobar itu dua isim yang marfu, artinya yang wajib marfu, hukum i'rabnya. Ya. Nah, mubtada marfu ya at-thalibu. Apa tanda marfunya? Dhamma. Ya, karena dia mufrad. Ya, kalau tanda marfu seperti biasa mengikuti jenis isimnya masing-masing. Ya, tanda i'rabnya. Mujtahidun khobar mubtada. Ya, marfu tanda marfunya dhamma. Ya, jadi ketika kita mengatakan at-thalibu, pelajar itu, seorang pelajar laki-laki itu. Ya, nah ini adalah isim yang terletak di awal kalimat. Maka dia mubtada. Ya, dia juga yang menjadi inti yang dibicarakan. Jadi dalam kalimat ini kan inti yang dibicarakannya talib, orang anak laki-laki. Lalu diberi keterangan mujtahidun adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya, nah biasanya makna untuk khobar itu menggunakan adalah. Ya, jadi dia memberi keterangan kepada mubtada. Jadi talib itu diterangkan dengan mujtahidun. Ya, seorang orang yang bersungguh-sungguh. Ya, karena kalau disebut at-talibu saja, seorang pelajar laki-laki itu kan belum sempurna. Ya, maka dengan adanya khobar maknanya menjadi sempurna. Sehingga khobar itu menyempurnakan makna mubtada. Ya, seorang pelajar laki-laki itu masih titik-titik. Ya, adalah ya orang yang bersungguh-sungguh, maka menjadi sempurna kalimat itu. Ya, jadi dalam kalimat kalau sudah ada mubtada dan khobar sudah sempurna kalimat itu. Ya, begitu. Kalau ada mubtada tapi diiringi dengan kata-kata yang lain yang bukan khobar, ya itu tetap tidak akan belum sempurna. Ya, mau misalnya ditambah sifat, mudhof ilaih misalnya. Ya, tawabi. Itu belum sempurna. Ya, dia akan sempurna ketika sudah bertemu dengan khobarnya. Kalau sudah ada khobar, sudah sempurna kalimat itu. Jadi khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Hiya mujtahidatun. Ya. Nah, ini sambil kita bahas ketentuannya. Ya, sambil lihat contoh-contohnya. Saya langsung nyambung. Ya, jadi contoh yang kedua, hiya mujtahidatun. Dia seorang perempuan adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya, nah di sini mubtadanya menggunakan domir. Kalau yang sebelumnya zahir, ya at-thalibu. Ya, jadi bisa mubtada berupa domir. Dan domirnya tentu domir munfasil yang jadi mubtada itu. Ya, hiya. Dia domir munfasil. Mabni dengan fathah, mabniun alal fathi fi mahali raf'in ya. Karena dia itu isim mabni ya, maka i'rabnya menggunakan i'rab mahali. Fi mahali gitu ya. Fi mahali raf'in. Jadi fi mahali raf'in, marfu'nya itu fi mahali raf'in mubtada. Mujtahidatunnya khobar mubtada, marfu tanda marfu'nya dhamma. Karena dia muannas ya, maka harus
mengikuti. Ya, maka di sini ketentuannya ya. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam keadaan marfu. Ya, harus selalu marfu. Yang kedua, khobar harus disesuaikan dengan mubtada. Ya, dari segi mudzakkar dan muannas, dan dari segi mufrad, musanna dan jama'. Jadi kalau mubtadanya mudzakkar, ya khobarnya harus mudzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad, ya harus sesuai. Ya, nah contoh yang ketiga itu musanna khobarnya. Hadzani, dan ini berupa isim isyarah, mabni juga. Ya, isim isyarahnya. Hadzani mujtahidani. Dua orang ini adalah orang yang bersungguh-sungguh. Hadzani ismul isyarah. Ya. Ya, atau sebetulnya isim isyarahnya itu dzaninya saja. H-nya itu huruf tanbih ya sebetulnya. H-nya huruf tanbih. Isim isyarahnya itu dha-nya saja ya. Atau dzani. Enggak, kalau yang musanna itu tidak mabni. Bagaimana yang sudah kita bahas. Jadi kalau isim isyarah yang musanna dan isim mausul yang musanna itu murab, tidak mabni. Ya, i'rabnya i'rab musanna. Jadi tidak perlu dijelaskan mabni ya. Maka di sini bisa langsung disebut mubtada. Jadi hadzani mubtada marfu ya, tanda marfunya alif karena merupakan musanna. Gitu, karena musanna ini mabni murab ya. Jadi tidak perlu disebut mabni. Jadi mubtadaun marfuun wa alamatu rafi'i al alif li'annahu musanna. Ya, begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan terkecoh, ya memang secara umum isim isyarah, isim mausul itu mabni, tetapi untuk yang musannanya dia murab. Ya, untuk yang musannanya dia murab. Mujtahidani khobar marfu wa alamatu rafihi al alif li'annahu musanna. Ya, jadi disesuaikan. Karena mubtadanya musanna maka khobarnya pun harus musanna. Contoh yang keempat musanna dan muannas. Ya, musanna muannas. Ya. At-talibatani mujtahidatani. Ya, at-talibatani coba dibaca mubtada. Mubtadaun marfuun. Ya. Kemudian mujtahidatani ya. Ya, musanna. Ya. Kemudian nomor 5, nah itu contoh mubtada khobarnya berupa jama'. Ya, at-tullabu mujtahiduna, para pelajar laki-laki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh ya. Coba diiromkan at-tullabu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Nomor 6 contoh jama' muannas. Silakan. At-talibatu mujtahidatun, para pelajar perempuan itu adalah
orang yang bersungguh-sungguh. Ya, dirobkan atau ribatu. Mustahidatun. Ya, nah nomor 6 ini contoh khobarnya terdiri dari beberapa kata. Nah, maka kita harus tahu dulu pembagian khobar. Ya. Pembagian khobar ya itu ada ada 5 ya, atau kalau secara globalnya ada 2, ada mufrad, ada ghair mufrad. Ya, mufrad itu maksudnya terdiri dari satu kata. Baik kata tersebut secara makna mufrad, musanna atau jama'. Yang penting dia satu kata. Ini disebut khobar mufrad. Ya, jadi contoh-contoh sebelumnya itu khobar mufrad. At-thalibu mujtahidun. Mujtahidun kan satu kata. Ya, maka dia adalah khobar mufrad. Ya, at-talibani mujtahidani. 2 pelajar laki-laki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, mujtahidani itu khobar apa? Mufrad atau ghair mufrad? Mufrad tetap. Jadi walaupun dia bentuknya musanna, tapi kan satu kata. Jadi yang dimaksud dengan istilah khobar mufrad itu terdiri dari satu kata. Walaupun secara makna dia mufrad, musanna atau jama' tetap disebut khobar mufrad. Karena yang ghair mufrad itu terdiri dari beberapa kata. Ya, jadi mujtahidani walaupun dia musanna kan dia satu kata. Disebut khobar mufrad. Begitu juga at-tullabu mujtahidun. Mujtahidun itu adalah khobar mufrad karena satu kata. Walaupun secara mana kan dia jama'. Ya, itu disebut khobar mufrad. Nah, kemudian khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad ada 2, yaitu jumlah dan syibhu jumlah. Ini kalau mau dibuat bagannya ya, mufrad, ghair mufrad. Ghair mufrad ada 2, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah ada 2 lagi. Jumlah ada 2 ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah ada 2. Jar majrur dan dzaraf majrur. Sehingga kalau di total ada 5 di sini. Ya. Jadi nomor 2 sampai 5 itu semua ghair mufrad gitu ya. Ya, ghair mufrad ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Yang jumlah nomor 2 dan 3. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang syibhu jumlah nomor 4 dan 5. Nah, bagaimana khobar jumlah itu ya atau khobar jumlah dan syibhu jumlah itu berarti terdiri dari lebih dari satu kata. Ya, kalau mufrad satu kata. Ya, nah, yang jumlah ismiyah, nah berarti khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu kan adalah terdiri dari mubtada khobar atau dimasuki oleh kana wa watuha dan inna wa watuha, itu kan termasuk jumlah ismiyah juga. Ya, jadi nanti kita bahas ya yang kana wa watuha, ya inna wa watuha gitu. Jadi khobarnya sendiri terdiri dari mubtada khobar. Khobarnya sendiri terdiri dari mubtada khobar, itu namanya jumlah ismiyah. Atau kana wa watuha atau inna wa watuha ya. Nah, kalau jumlah khobar jumlah fi'liyah berarti khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Ada fi'il, khobarnya itu berupa fi'il. Kalau fi'il kan sudah berupa jumlah fi'liyah udah pasti. Ya, kalau jar majrur ya berarti khobarnya terdiri dari jar majrur.
Dzaraf majruf, khobarnya terdiri dari dzaraf majruf. Jadi begitu. Ya. Nah, itu yang contoh nomor 7 ya. Itu contoh khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali itu ayahnya kaya. Ya, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali itu ayahnya kaya. Mana mubtadanya? Aliyun. Khobar dari Ali abuhu ghaniyun. Ya. Jadi khobarnya itu terdiri dari beberapa kata. Abuhu ghaniyun. Bukan abuhunya saja, bukan ghaniyunnya saja. Karena tidak akan sempurna maknanya. Ali bapaknya, kan nggak sempurna. Atau Ali kaya, kan yang kaya bukan Ali, tapi bapaknya. Ya kan? Berarti khobarnya semuanya. Abuhu ghaniyun adalah khobar bagi Ali. Nah, abuhu ghaniyun itu adalah khobarnya berupa jumlah ismiyah. Dan dia terdiri dari mubtada khobar lagi. Abuhunya mubtada, abunya. Kalau hunya mudhof ilaih. Ya, ghaniyunnya khobar dari abuhu. Gitu. Jadi khobarnya terdiri dari mubtada khobar lagi. Maka di sini ada 2 mubtada dan ada 2 khobar kan? Bisa kita sebut mubtada 1. Aliyun mubtada 1. Ya kan? Abu mubtada 2. Ya, hu-nya mudhof ilaih dari abu. Ghaniyun khobar dari mubtada 2 abu. Jadi ghaniyunnya khobar dari mubtada kedua abu. Nah, abuhu ghaniyun atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, mubtada 2 dan khobar dari mubtada 2 adalah khobar dari mubtada 1. Begitu. Ya, jadi abu mubtada ya, abu mubtada lagi, punya mudhof ilaih, ghaniyun khobar dari abu. Abuhu ghaniyun khobar dari Ali. Bisa dipahami? Jadi khobar terdiri dari mubtada khobar lagi. Aliyun abuhu ghaniyun. Ya, coba diirobkan. Aliyun mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi zahiratu fi akhiri. Abu mubtada ya, marfuun wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu minal asmail khamsa wa huwa mudhaf. Ya, al-ha'u dhamirun muttasilun bi mahli jarin mudhafun ilaihi. Ghaniyun ya, khobar mubtada ya, khobar mubtada ya abu atau abu ya. Nah, kemudian cara mengirobkan jumlah ya abuhu ghaniyun, jumlah wal jumlatu ya min abuhu ghaniyun ya. Itu wal jumlatu min abuhu ghaniyun atau jumlah ismiyah abuhu ghaniyun fi mahali rafi'in khabarul mubtada'il awal atau khabar mubtada awal. Itu Ali ya. Jadi begitu mengirobkannya. Nomor 8, Usmanu ya'kulul hubza. Usman sedang atau akan makan roti. Ini contoh dari khobar apa? Khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya itu berupa fi'il. Kalau yang namanya fi'il itu sudah pasti jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena harus ada fa'ilnya. Kalau maklum, kalau mazul ada naibul fa'ilnya kan.
Begitu. Nyirobkannya Usmanu tadaun marfuun wa alamatul rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya'kulu dijelaskan dulu fiilnya. Fi'lun mudhari'un marfuun ya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatul rafi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa. Nah, wal jumlatu ya atau fi'liyah atau wal jumlatu min ya'kulu fi mahalli rafi khabarul mubtada. Gitu ya. Jadi fi mahalli menggunakan mahalli. Nah, jadi kalau khobar yang berupa jumlah baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibhu jumlah ya itu menggunakan i'rab mahalli. I'rab mahalli. Jadi menggunakan fi mahalli. Fi mahalli rafin khabarul mubtada. Kalau kalimatnya dibalik tetap sama. Artinya sama cuman jadi berubah. Berubah jadi jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah bukan lagi jumlah ismiyah. Kalau dibalik ya'kulu Usman itu jadi jumlah fi'liyah. Usmanunya jadi fa'il. Ya kalau Usmanunya dulu itu jadi jumlah ismiyah. Enggak usah. Ya, jadi enggak selamanya adalah. Kalau untuk jumlah fi'liyah mah sama aja seperti biasa. Apa namanya kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Usman sedang atau akan memakan roti. Sama aja. Ya, kalaupun dibalik ya'kulu Usmanu al-hubza artinya sama aja. Kalau kita terjemahkan karena dalam bahasa Indonesia kan ya itu SPO ya, subjek predikat objek. Ya, kalau dirubah jadi rancu artinya. Ya, nah cuma kenapa dibedakan jumlah ismiyah jumlah fi'liyah? Nah nanti ada tujuan-tujuan yang lebih jauhnya. Ya, faedah-faedah makna yang lebih jauhnya ada. Ya, kalau dalam ilmu nahwu kita mempelajari dari sisi kedudukannya, kedudukan i'rabnya yang berbeda. Tapi kalau kita mengkaji maknanya yang lebih jauh ya itu nanti wilayah pembahasan ilmu balaghah. Apa bedanya antara jumlah ismiyah jumlah fi'liyah itu ada. Ya, jadi ketika seorang memilih jumlah mengungkapkan kalimat dengan jumlah ismiyah ya dengan mengungkapkan dengan jumlah fi'liyah itu ada faedah makna atau kesan makna yang berbeda tentu. Ya, yang itu dibahasnya dalam ilmu balaghah kalau kepada maknanya itu. Ya, jumlah ismiyah itu lebih kepada sesuatu yang subut ya, sesuatu yang tetap ya. Terus menerus jumlah menunjukkan kepada subut qad dawam terus menerus. Kalau jumlah fi'liyah ya itu menunjukkan kepada temporer. Sesuatu yang temporer yang juga untuk tajadud ya, perbaharui. Jadi ada makna yang berbeda, itu kajiannya ilmu balaghah kalau kepada makna. Ya tergantung apa yang dia ingin ungkapkan. Apakah menunjukkan terus menerus? Ya kan subut tetap gitu ya. Ataukah hanya pada suatu waktu saja? Ya beda ya secara kesan mana Usman yaqulul hubza. Ini menunjukkan terus menerus. Artinya Usman itu dia makannya roti gitu. Jadi terus menerus, tidak terbatas dengan waktu. Tapi kalau yaqulu Usman al-hubza itu bisa menunjukkan saat ini saja misalnya. Ya kan?
hanya menunjukkan sebagian waktu saja, temporer. Tapi kalau terus-menerus, jadi kalau tergantung orang yang berbicara, ya makna yang dia inginkan seperti apa. Ya. Jadi bukan mana yang lebih baik, bukan, tapi mana yang cocok dengan maksud yang diinginkan, itu begitu. Al-hubzanya apa? Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nomor 9, nah itu contoh khobar mubtadanya berupa apa? Jar majrur, sibhu jumlah. Ya. Irobkan Ahmadu mubtadaun marfu'un wa alamatur rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarin la mahallah min i'rab, al baiti majrur bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, setelah itu dijelaskan wal jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi pakai fi mahalli. Ya, dan tidak disebut jumlah ya, karena bukan jumlah, ya sibuk jumlah. Jadi bisa aja langsung wal jaru wal majrur langsung. Jaru wal majrur fi mahalli gitu ya. Raf'in. Nomor 10 yaitu contoh apa? Khobar berupa dzaraf majrur. Ya, coba dihurufkan Isa amamal fasli. Dhammatun muqaddarah ya alal alif mana min dzuriha ta'adzur, karena ini adalah isim apa? Maksur. Jadi isim maksur tanda i'rabnya muqaddarah. Marfu alamatur rafi'i dhammatun muqaddarah alal alif mana min zuhuriha at-ta'adzur ya, terhalang dari nampaknya karena ta'adzur. Kalau alif itu ta'adzur, udur itu artinya berhalangan untuk menampakkan harokat, karena alif selamanya tidak berharokat, sehingga disebut ta'adzur. Beda dengan waw dan iya, kalau dia itu apa? Waw dan iya siqol, berat, bisa nampak cuman berat. Ya, kalau untuk waw dan iya. Kemudian amama jarful makan mansubun alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al fasli. Nah, setelah itu dijelaskan wa zarfu wal mazruf fi ma'rafin khabar mubtada. Gitu ya. Jadi itu khabar berupa dzaraf mazruf. Nah, kemudian ada ketentuan yang berikutnya, nomor 3. Pada asalnya mubtada itu berupa ma'rifah. Pada asalnya mubtada itu berupa ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Masih ingat? Yang sudah jelas, yang sudah tertuju ya pada individu tertentu. Yang termasuk ma'rifah apa saja? Ya nama, terus ya ismil alam, ismil isyarah, usul, domir, ya alif lam, ma'rifah dengan alif lam. Itu termasuk ma'rifah ya. Namun terkadang bisa berupa nakiro. Ya, dan pada asalnya khobar berupa nakiro, namun terkadang bisa berupa ma'rifah. Jadi secara asal mubtada ma'rifah, khobar nakiro, seperti pada contoh yang tadi yang sudah kita bahas.
Ya kan? At-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada. Mubtadanya kan ma'rifah, ada alif lamnya. Mujtahidunnya nakirah, tanwin. Hiya kan ma'rifah, dhamir ya kan. Mujtahidatun nakirah. Hadzani ma'rifah, ism isyarah. Ya, mujtahidani nakirah, tidak ada alif lam. Kalau ma'rifahnya pakai alif lam, al-mujtahidani. Kalau tidak ada alif lam berarti nakirah. Walaupun nggak ada tanwin ya, karena kan ada alif nun, tidak ada tanwin. At-talibatani mujtahidatani. At-talibatani ma'rifah, mujtahidatani nakirah. At-tullabu ma'rifah, mujtahiduna nakirah. At-talibatu ma'rifah, mujtahidatun nakirah. Aliyun ma'rifah, kenapa? Nama orang. Ya, abuhu ghaniyun. Ini kan jumlah ya. Kalau abuhu mubtada, dia mubtada lagi kan? Nah, mubtada abuhu abunya ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Bukan nama orang. Kalau asmaul khamsah ma'rifah atau nakirah? Didapatkan kepada hu-nya domir kan? Hu-nya ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Nah, karena didapatkan kepada ma'rifah, mudhofnya berarti ma'rifah. Jadi hukum mudhof itu, kalau mudhof kan nggak kelihatan. Mudhof itu tidak kelihatan karena tidak ada alif lam, tidak ada tanwin kan. Tidak kelihatan apakah dia itu ma'rifah atau nakirahnya. Maka hukum mudhof itu dari segi ma'rifah nakirahnya mengikuti mudhof ilaihnya. Ya, kalau mudhof ilaihnya ma'rifah berarti mudhofnya ma'rifah ikut. Kalau mudhof ilaihnya nakirah ikut nakirah. Misalnya qalamu Muhammadin misalnya, qalamu Muhammadin. Qalamunya ma'rifah nakirah? Ma'rifah, karena Muhammadin kan nama orang. Ma'rifah bukan nakirah. Qalamu rajulin, qalamunya ma'rifah atau nakirah? Nakirah, karena rajulin nakirah. Gitu. Nah, sekarang abuhu berarti abunya ma'rifah. Karena hu-nya kan ma'rifah. Dhamir. Ya, dan dia kan mubtada. Ghaniyunnya nakirah. Usmanu ya, Usmanu ma'rifah. Ahmadu Isa ya. Itu secara asal ya semuanya begitu, ma'rifah. Tapi ya pada kondisi tertentu bisa ya menyalahi asal. Mubtadanya nakirah, ya khobarnya ma'rifah. Nah, ini contohnya ada di bawah. Pada suatu kondisi mubtada bisa berupa nakirah. Misalnya apabila khobarnya berupa jar majrur dan dzaraf majrur yang didahulukan. Gitu ya. Ini salah satu contoh, kan ada rinciannya lagi kalau di pembahasan lebih lanjutnya, tingkat yang lebih lanjut, yaitu ada ya rinciannya di Alfiyah misalnya, di level Alfiyah. Itu ada rinciannya lagi. Ada macam-macamnya. Kalau di sini diantaranya saja. Salah satunya ketika khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf, tadi kan sudah kita bahas ya, khobar jar majrur dan dzaraf. Tapi didahulukan, misalnya fil fasli ustadzun. Di dalam kelas itu ada ustadz. Ya, ini juga menyambung dengan ketentuan nomor 4. Ya, nyambung dengan ketentuan nomor 4, yaitu pada asalnya mubtada terletak di awal dan khobar terletak setelahnya. Namun terkadang mubtada diakhirkan, muakhir, dan khobar didahulukan, muqaddam.
Jadi boleh antara mubtada dan khobar dibalik posisinya. Ya, seperti yang ini. Ya, asalnya kan al-ustadu fil fasli. Al-ustadunya mubtada, fil faslinya khobar. Dibalik fil fasli. Nah, untuk mubtadanya itu kalau dibalik biasanya dia jadi nakiro, jadi ustadzun gitu. Mubtadanya itu. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini mubtadanya jadi nakiro biasanya. Fil fasli, jadi fi-nya huruf jar, al-fasli majrur dengan fi, wal jar wal majrur fi mahalli apa? Raf'in, khobar muqaddam. Ya, khobar yang didahulukan. Ustadzunnya mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, yauma sabti darsun. Pada hari Sabtu ada pelajaran ya. Yauma zarfu zaman ya, mansub alamatun nasbi fatatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf as-sabti mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih wa zarfu wal majrur fi mahalli raf'in khobar mubtada muqaddam. Ya, darsun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi nakirah mubtadanya jadi nakirah, ustadzun, darsun gitu ya. Jadi syaratnya kalau mubtada nakirah itu kalau dia sebagai mubtada muakhar. Iya, dan khobarnya berupa jar majrur atau berupa sibu jumlah ya, sibu jumlah. Sibu jumlah kan jar majrur dan jorob. Kalau mubtadanya nakirah di awal bisa saja. Dia harus jadi Iya, nggak bisa. Harus ada ini. Ada syarat. Contoh lain, syarat lain misalnya didahului oleh istifham juga bisa. Contoh ar-rajulun fil bait. Apakah ada seorang laki-laki di rumah? Nah, di situ kan ada istifham. A. Rajulunnya mubtada tapi dia nakirah. Ya, yang membolehkan dia nakirahnya karena ada istifham. Jadi harus ada syarat. Nah, ini syarat yang lebih rincinya ada, bisa dipelajari di kitab-kitab yang lebih tebal. Ya, di Syarah Alfiyah, di Jam'ul Durud misalnya ya. Kitab-kitab yang lain. Atau nanti juga ada yang kalau diberi sifat, mubtadanya diberi sifat. Rajulun ghaniyun fil bait. Nah, boleh itu nakirah. Mubtadanya dia diberi sifat. Ya kan? Waladun maridun fil bait. Anak laki-laki yang sakit ada di rumah. Waladunnya mubtada dan dia nakirah. Ya, apa yang membolehkan dia nakirah diberi sifat. Jadi kalau diberi sifat boleh. Nah, itu ada rinciannya, ada beberapa. Ya, paling tidak dengan 3 ini kita ketahui ya. Khobarnya berupa sibu jumlah yang didahului oleh istifham ditambah dengan sifat. berarti maridun fil baitnya sebagai khobar. Waladun mubtada nakirah, maridun fil bait khobar. Apanya? Maridunnya sifat. Kalau kita kasih sifat ya dia jadi sifat. Waladun maridunnya sifat bagi waladun. Na'tun, sifatun. Khobarnya fil baitnya. Kalau marifah sama marifah, kalau marifah sama marifah, Apanya? ya kan barusan nakiro sama nakiro kan. Kalau marifah sama marifah bisa. Amal. Jadi awalnya gitu, di awalnya. Ya. Mubtada dan khobarnya. Kan barusan kan nakiro sama nakiro di awalnya kan jadi sifat. Kalau di awalnya marifah terus marifah lagi bisa.
Ya tergantung ininya. Kalau jadi sifat juga bisa kan, marifah dengan marifah. Al-waladul maridu fil baiti bisa. Jadi antara mubtada lebih sifat. Mubtada dan sifatnya itu marifah ya bisa. Ya. Nah, bisa juga di sini khobarnya berupa marifah. Dan juga terkadang khobar berupa marifah. Misalnya Zaidun ahuka. Zaid adalah saudaramu. Ahuka kan ma'rifah. Karena diidopatkan kepada ka. Ka kan domir. Akhunya berarti ma'rifah. Jadi bisa ini contoh obatnya ma'rifah. Ya, bentar. Ya, jangan ini disebutnya itu yang kan bisa dibalik. Ahuka Zaidun. Sama dan maknanya sama. Sejajar. Zaid adalah saudaramu. Saudaramu adalah Zaid. Itu kan maknanya sejajar. Ya. Maka dua-duanya marifah ya. Zaidun ahuka Zaidun. Terkadang khobar didahulukan dan mubtada diakhirkan, misalnya pada contoh di atas yang tadi ya, fil fasl tadun. Nah, terkadang khobar dibuang. Ya, jadi hanya mubtada saja disebutkan, khobarnya dibuang. Dibuang itu biasanya karena sudah diketahui, jadi nggak perlu disebutkan. Misalnya berupa jawaban dari pertanyaan, kan di pertanyaannya udah ada itu. Di jawabannya nggak usah diulang lagi. Misalnya, kila ya dikatakan ada yang bertanya, man ghaib, siapa yang ghaib tidak hadir? Kulta, kamu berkata Zaid. Kan itu cuma satu kata, Zaid. Ya makna Zaid itu kan Zaidun ghaib, Zaid maksudnya Zaid yang tidak hadir. Zaidunnya mubtada, ghaibunnya khobar kan. Nah, khobarnya dibuang. Kenapa? Karena sudah diketahui dari pertanyaan. Ya. Jadi walaupun yang terdengarnya satu kata, tapi kan itu sudah sempurna kalimatnya. Siapa yang tidak hadir? Misalnya Zaid. Itu kan sudah dipahami bahwa Zaid tidak hadir kan begitu. Cuman kata tidak hadirnya nggak disebut lagi. Karena sudah diketahui dari pertanyaan. Itu berarti khobarnya dibuang. Jadi terkadang khobar dibuang. Hanya mubtada saja yang disebutkan. Nah, sebaliknya sekarang. Terkadang mubtada dibuang. Ya, mubtadanya dibuang, khobarnya ada. Kila aina Abdullah? Dikatakan ada yang bertanya, di mana Abdullah? Kulta, kamu katakan maridun. Huwa maridun. Ya, jadi sakit. Gimana Abdullah? Sakit. Nah, kata sakit maknanya kan Abdullah sakit kan begitu. Atau dia sakit. Nah, mubtadanya dibuang. Tidak disebutkan lagi. Karena sudah diketahui dari pertanyaan. Ya, jadi mubtada yang dibuang. Disebutkan khobarnya. Nah, ada juga ya kalimat yang mubtada khobarnya dua-duanya dibuang. Mubtada dan khobarnya dibuang dua-duanya. Contoh misalnya, ya ini juga dalam pertanyaan. Ya, jadi dalam pertanyaannya sudah dipahami. Ada mubtada khobarnya. Nah, pada jawabannya itu nggak disebut lagi mubtada khobar. Misalnya,
Hal Ahmadu hadir, apakah Ahmad hadir? Kamu berkata na'am, ya. Ya maksudnya apa? Na'am, ya, Ahmad tidak hadir. Ahmad hadir, huwa hadir. Nah, kata huwa hadirnya itu enggak disebutkan, hanya na'am saja. Karena sudah dipahami. Berarti dalam kalimat na'am itu kan berupa kalimat. Ada yang dibuang, itu mubtada khobarnya. Ya, itu. Hal kahfi marid misalnya. Ya belah, tidak. Nah, itu kan ada yang dibuang mubtada khobarnya. Kahfi ghairu marid. Begitu. Jadi pahami? Kalau yang biasanya judul-judul dalam kitab-kitab besar, Nah, itu khobar, biasanya khobar dari mubtada yang dibuang. berarti mubtadanya yang belum mubtada atau khabar? Mubtadanya. Jadi judul juga beda-beda ya. Kadang misalnya ya dalam kitab Qissatu Adama alaihi salam misalnya. Itu judul kan. Nah, itu qissatunya adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Asalnya hadhihi qissatu Adam gitu. Jadi ada mubtada yang dibuang. Rata-rata gitu. Kalau dalam kalimat yang panjang batas khobarnya sampai mana gitu supaya catatannya gimana gitu batas khobarnya? Nggak bisa ditentuin batas gitunya. Itu tergantung kalimatnya dan harus melihat maknanya. Mana makna yang cocok jadi khobar. Ya, yang memberi keterangan kepada mubtada dan selesai sempurna kalimatnya. Misalnya al-harafu misalnya wa ma yataraqqabu min kalimat misalnya gitu kan. Itu cara mengerti khobarnya itu gimana batasnya? Oh, batas dari khobarnya. Mungkin apakah mubtada khabar terserang jauh dengan kalimat ini bisa nggak? Misalnya mubtadanya Bisa. khabar jauh. Iya. Kalau ini maksudnya kalau khobarnya berupa jumlah. Iya, batasnya sampai mana gitu. Kalau makanya tadi kan khobar itu kan berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Sebenarnya kalau jumlah ismiyah ya mubtada dan khobarnya saja. Kalau fi'liyah berarti fi'il dan fa'il itu udah selesai. Secara ini. Ya. Yang lain-lainnya itu terkait dengan karena misalnya khobarnya juga masih dilengkapi dengan kata-kata berikutnya gitu ya. Tapi yang jadi khobar ya kata itu gitu. Misalnya tadi al harfu huwa ma yatarokabu minhul kalimat. Al harfunya mubtada. Khobarnya mana? Huwa ma yatarokabu. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Ya huwa mana? Huwanya mubtada kan? Ma-nya khobarnya mana? Kemaknya jadi apa? Jadi mana? Ma-nya kan isim mausul. Alladzi, huwa ma, mausul. Khobarnya kan ma-nya saja. Nah, iya, ma-nya saja khobarnya. Nah, jadi dengan huwa ma saja itu sudah jadi khobar dari al-harfu itu. Al-harfu huwa ma. Sampai di situ udah huwa ma-nya itu mubtada khobar udah. Dan mubtada khobarnya itu sudah jadi khobar dari al-harfu. Sedangkan yatarokabu ma itu kan yang melengkapi mana dari ma. Itu silah mausul. Sudah beda lagi kedudukan i'rabnya. Tarokabunya itu adalah silah mausul dari ma. Minhu, minnya jar majrur, minhu jar majrur. Jar majrurnya muta'alliq dengan yatarokabu. Terkait dengan yatarokabu minhu. Al kalimatunya
ma yatarakabu minhu al kalimah. Kalimahnya apa? Kalimat itu kalimata. Fa'il mungkin ya dari yatarakabu ya. Fa'il. Cuman yatarakabunya mudzakkar ya. Kalimahnya muannas. Ya, tapi nggak apa-apa karena memang terselang ya. Tidak apa-apa mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Fal harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimah. Kalau yang seperti di ayat Al-Quran Al-Kahf itu, ini innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini kan kenapa pakai kanat bukan kanas? Itu kan ini kan misalnya kan isim kana di sini Ustaz. Isim inna. Tapi setelah itu kanat itu ini kan apa? Kenapa bukan Ya kanat? boleh. Hah? Boleh. Jadi khobar inanya berupa isim kana dan khobarnya. Itu maksudnya kenapa kanat bukannya kana gitu sih? Kan al-ladzina amanu itu jauh maksudnya. Kembali kemana domirnya? Gimana ayatnya? Innalladzina amanu. Wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kan kanatnya enggak kembali ke amanunya. Tapi kanat lahum jannatunya, Mbak. Jannatunya isim kanat. Jannatunya kan muannas. Oh, bukan ke kanat. Bukan. Oh iya. Yes, kalimat yang di Ya kan? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum. Nah, humnya yang kembali ke amanu. Humnya. Kalau kanatnya jannatu. Jannatu isim kanat. Jannat gitu. Lahum kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jannatunya isim kanat. Lahumnya hobar kana. Nah, isim kana dan hobarnya menjadi hobar inna. Gitu ya. Isim kana dan hobar kana menjadi hobar inna tadi yang di awal. Berarti itu hobarnya hobar apa? Jumlah ismiyah. Jadi jumlah hobar itu bisa jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah itu bisa berupa mubtada hobar, bisa juga berupa isim kana dan hobar kana wawatuha, atau isim inna hobar inna wawatuha, bisa. Ya kan? Inna wa kana liman. Inna wa Allahnya isim inna, hobarnya mana? Isim kana dan hobarnya jadi hobar inna. Kalau pembuangan itu berlaku pada jumlah ismiyah atau bisa juga fi'il ya? Apa? Ya misalnya mubtada dibuang, misalnya khobar dibuang atau kedua-duanya. Nah kalau jumlah fi'il bisa nggak? Misalnya fa'il kedua atau fi'il garis pembuangan itu berlaku. Nggak bisa, kalau fa'il nggak bisa dibuang. Iya, jadi kalau fa'il kan, kalau zahirnya dibuang kan ada domirnya, ada domir. Kalau dibuang ada domir kan, kalau fa'il, fi'il pasti ada domir dalam. Sebenarnya fungsi pembuangan itu untuk apa? Ya, untuk meringkas. Nah, itu di pembahasan dalam ilmu balaghah. Ya, dalam ilmu balaghah kenapa ada dibuang? Nah, itu kan banyak tujuannya, ada untuk meringkas. Ya kan? Tidak terlalu panjang kalimatnya. Untuk meringkas ya. Biasanya. Kalau yang itu kalau misalnya mubtada yang pasangan beberapa kalimat itu biasanya
Ya biasanya berarti kata-kata yang itu yang menyelangnya itu adalah dia pelengkap bagi mubtada. Jadi di kitab-kitab banyak yang mubtada ini ternyata khobarnya jauh banget. Jauh. Karena ada kata-kata ya kan yang disebutkan terkait dengan mubtada. Misalnya mubtada tadi dikasih sifat, kan terhalang oleh sifat. Lalu dikasih jar majrur, ada mudhof ilaih gitu. Berarti itu yang berjauhan. Iya, yang membuat panjangnya kan itu. Jauh khobarnya. Berarti mengetahuinya harus mengerti paham terjemahnya gitu. Terjemah. Jadi untuk mengetahui mana nih khobar, berarti kan harus dilihat artinya mana yang cocok, yang menyempurnakan mana mubtadanya itu. Yang menyempurnakan, selesai dengan khobar itu maknanya sudah selesai. Kalau belum selesai berarti belum khobar, belum. Karena kalau yang seperti tawabi itu kan tidak menyempurnakan mana mubtada. Ya hanya mengiringi saja ekor kalimat disebutnya. Ya kan, kasih sifat jar majrur. Kalau model ini bisa Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, berarti dia belum masuk khobar itu sih. Belum. Ya, jadi walaupun kata-katanya panjang, selama dia masih baru sifat, ya itu tidak disebut sebagai kalimat sempurna, belum disebut jumlah. Allahu Ar-Rahmanur Rahim terus panjang, itu sifat terus. Tapi khabarnya belum ada, belum jadi sempurna kalimatnya. Ya kalau Allah kan jelas mubtadanya ini sifat Sifat terus khabarnya belum ada. Harus sampai ketemu saja khobar. Harus ada khabar. Serius. Bisa final berarti. titik darah penghabis. Tapi maksudnya Allahul Malikun itu sebenarnya udah jelas. Malik itu kan pemilik. Ada Allah ada pemilik. Itu kan ada. Kalau diartikannya adalah berarti dia khobar. Ya. Allahu Al-Malik. Berarti Al-Maliknya khobar, bukan sifat dari Allah, karena sudah kalau dianggap sempurna. Kalau sifat itu kan berarti Allah yang gitu, yang maha apa gitu. Tapi dia masih butuh keterangan lain. Kalau diposisikan dia untuk menyempurnakan makna Allahnya, ya berarti jadi khobar, tidak jadi sifat. Iya, adalah. Jadi khobar ya. Berarti kalau kita banyak gitu, Allahu Ar-Rahmanur Rahim, itu berarti yang banyak itu bukan sifat, tapi itu mubtada, dan mubtada juga bisa berbilang. Jadi mubtada bukan mubtada, maaf, khobar. Jadi khobar juga bisa berbilang. Gitu, Ar-Rahmanu khobar 1, Ar-Rahimu khobar 2, khobar 3 terus. Jadi khobar juga bisa berbilang. Jadi kalau Asmaul Husna itu 99 yang pertamanya aja mubtada yang 98 Ini khobar. Bisa. Jadi kalau misalnya dikatakan mubtada khobar Allahu Malik, berarti Allahu Malikun itu bukan Allahul Malik. Bisa. Soalnya kalau Malik itu kan masih sifat. Kan tadi udah dibahas. Khobar juga bisa berupa ma'rifah. Bisa ma'rifah bisa. Harus berupa ma'rifah. Kalau pakai huwallahu, huwanya berarti mubtada, Allahunya khobar. Huwallahul Malik, huwallahu huwa mubtada, Allahunya khobar. Nah, yang sifat itunya sifat berarti. Sifat dari Allah, dari khobar. Bisa ya seperti itu. Oke, latihan nomor 1 siapa? Padahal sama Dais. Al-waladu na'imun. Artinya seorang anak tidur. laki-laki. Laki-laki sama laki tidur. Al-waladu mubtada'un marfu'un wa alamatun rafi'ihi na'imun khabarun mubtada'un
khabarul mubtada'i. Khabar mubtada'i marfu' ala mubtada'i wa marfu' Ya, terus nomor 2. Fadal, Syed. Al-bintu nasyitatu. Di tanwin nasyitatun. Seorang anak perempuan rajin. Al-bintu mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dakhilatun fi akhirih nasyitatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dakhilatun fi akhirih. Ya, betul. Nomor 3. Fadal, Afi. Al-muslimuna yusholluna. Orang-orang muslim sedang melakukan salat. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Yusholluna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi. Wa alamatu rafi. Thubutunun li'annahu minal af'alil khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun wal jumlatu minal fi'li wal fa'il khabarul fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Dan 4. Muhammadun ilmuhu nafi'un. Muhammadun mubtada marfu' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ilmu Muhammad ilmunya bermanfaat, berarti ilmunya apa? Ini khobarnya berupa apa, Pak? Khobarnya berupa apa? Ya, jumlah ismiyah. Jadi khobarnya itu terdiri dari mubtada khobar lagi. Jadi ilmunya apa berarti? Belum. Kan khobarnya yang bukan satu kata. Khobarnya enggak satu kata. Kalau mudhaf bukan kedudukan utama itu. Kan tadi khobarnya terdiri dari mubtada khobar. Berarti yang pertamanya apa? Mubtada. Jadi ilmunya mubtada. Dan dia mudhaf kan? Hu-nya ya dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nafi'un khobar dari mana? Dari ilmu. Ya kan? Marfu' alamatu rafihi wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar fi mahalli raf'in khobar mubtada'il awal. Itu khobar Muhammad gitu. Jadi khobar dari Muhammadnya mana? Ilmu nafiun semuanya. Bukan ilmunya saja. Bukan nafiunnya saja. Tapi ilmuhu nafiun berupa jumlah ismiyah. Jadi gitu, Pak, ya. Sama dengan kayak yang tadi Aliyun Abu Ghaniun. Muhammadun ilmuhu nafiun sama. Ya, nomor 5. Advice padahal. Ada bunga di taman. Hadiqah fi harfujain mabni ala sukun wa mahallu min al-hadiqati ismu majrurun bihi wa alamatu jarrihi kasratun nurutun alihi zahatun al-jumlah al-jar. Tadi udah dijelasin al-jar wal majrur. Jumlah di mahalli rafin khabari mubtada'in muqaddaman. Zahatun mubtada'un marfu' wa alamatu mubtada'un muakhirun
marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fil akhir. Ya, begitu ya. Insyaallah bisa dipahami ya tentang mubtada khobar ini. Yang ditanyakan? Cukup dulu ya insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.